Peringatan buat kalian yang mau servis kaki mobil, tonton sampai habis. Ya, jadi di sini saya mau share pengalaman yang dibagikan oleh saudara saya terkait servis kaki mobil. Jadi awalnya saudara saya waktu itu datang ke sebuah bengkel. Bengkelnya besar ya, dan memang cukup kelihatan bengkel yang bagus lah ya, bisa mengatasi kaki mobil. Ketika itu dia datang dengan keluhan mobilnya itu ada bunyi gluk gluk. Tapi nggak parah ya, karena sebelumnya saya pernah pakai mobil itu keluar kota ya, itu 2-3 hari sebelumnya saya pakai keluar kota, dan memang setelah pulang dari luar kota itu ada bunyi sedikit lah ya. Menurut saya sih, prediksi saya cuma support shock atau link stabilizer. Nah, akhirnya dia putuskan untuk mengecek ke satu bengkel yang besar tadi. Saya nggak sebut namanya, tapi ini sebenarnya video ini saya share untuk pengalaman dan pelajaran aja buat kita. Semoga teman-teman nanti nggak kejadian ya. Jadi ketika dicek, akhirnya dia dibongkar ya. Memang di bengkel itu ada fasilitas jasa pengecekan. Jadi di situ bisa dibongkar dulu, dicek dulu, baru mana yang diganti. Oke, singkat cerita langsung dia datang ke bengkel tersebut, datang dan dibongkar, dicek dulu. Ya memang dia tunggu beberapa saat lah ya, istilahnya dia sambil nunggu. Kemudian setelah saya dilakukan pembongkaran, keluarlah list yang harus diganti sama bengkel itu ya. Ketika list itu datang, apa yang terjadi? Kagetnya luar biasa ya. Jadi saudara saya itu kagetnya luar biasa melihat list yang harus diganti. Apa yang ditunjukkan? Ini listnya ya. Sengaja saya blur nama bengkelnya. Saya hanya menunjukkan total yang harus diganti. Setelah itu saudara saya telepon saya. Halo Mas, ini saya dapat list penggantian kaki segini banyaknya. Kira-kira masuk akal nggak? Saya lihat, wah gila, 17 juta untuk mobil CR-V ya. Mobil CR-V itu kan mobil yang ya SUV yang cukup ya mewah lah ya jika di masanya CR-V Gen 4. Tapi kalau saya prediksi kayaknya nggak sampai 17 juta untuk perbaikan. Ini semua diganti, jadi rusak semua dong ya. Kalau mobil dengan indikasi kerusakan yang ditampilkan tadi, itu harusnya saya waktu pakai itu ya nggak enak banget. Sebelum itu dia dikasih tunjuk nih. Nah ini ya teman-teman perlu hati-hati banget ya ketika si bengkel tersebut melakukan pembongkaran. Teman-teman tuh kalau bisa sih sambil memperhatikan, lihat dibongkar dan part yang dibawa itu ke kita itu sesuai nggak dengan part yang ada di mobil kita. Karena ketika dibawakan part shock ya, shock yang dicopot itu ditunjukkan ke saudara saya itu kaget banget ketika shocknya dilihat itu udah ada bekas las-lasan, bocor, yang udah nggak layak banget deh. Ya saudara saya juga mikir loh, kondisinya memang harus diganti ya. Cuma kok kaget aja 17 juta sampai harus diganti semuanya. Itu yang jadi pertanyaan, kenapa harus jadi sebesar itu tagihannya sebelum dibongkar. Dia dikasih list dulu. Akhirnya ya memang sih waktu itu saudara saya nggak bawa uang sebanyak itu, dan memang di luar prediksi ya, karena prediksi cuma link stabilizer atau support shock, karena bunyinya juga nggak parah kok ya, cuman ya nggak parah, karena memang ada ya, karena saudara saya ya penasaran aja dengan bunyi apa itu ya. Kalau mungkin ya cuma 1 juta atau 2 juta mungkin masih bisa lah dikerjain lah ya. Ini 17 juta masalahnya. Akhirnya saya bilang udah pasang lagi aja, nanti bawa aja ke rumah gitu kan, kita cek sama-sama. Akhirnya dengan ya sedikit muka tembok ya, bilang ke bengkelnya, Mas bisa nggak dipasang lagi aja, nah saya kasih ongkos pasangnya aja. Berapa ongkosnya? Emang dia sebutin tidak ada jasa pemasangan lagi sih memang, cuman ya oke lah, nanti transfer 200.000 aja. Akhirnya deal 200.000 ditransfer, akhirnya dipasang lagi, dan dilepas juga cuma sok depan satu, sok belakang satu. Ya sebenarnya sih nggak semuanya, cuma kok kaget aja dengan list yang diberikan. Akhirnya singkat cerita, mobil itu sudah dipasang lagi soknya. Ketika sudah dibawa pulang, beberapa hari kemudian saya ajaklah ke rumah, kita cek bareng tuh ya, cek bareng, dan saya minta bantuan. Ada saudara saya lagi yang bisa untuk membongkar, dan saya bantu juga. Ternyata teman-teman, sok yang ditunjukkan waktu pengecekan itu sok yang berbeda. Sayangnya saudara saya itu nggak foto ya soknya ke waktu dibongkar itu. Coba kalau difoto, itu luar biasa, itu bukti banget ya bahwasanya yang ditunjukkan itu berbeda dengan yang aslinya. Ketika soknya dibongkar ya, itu kondisinya masih bagus, berbeda dengan kondisi yang diceritakan di awal tadi, yaitu sudah las-lasan, sudah ada bekas rekondisi dan sebagainya. Itu masih layak pakai. Dan ketika ditekan, kalau waktu pemeriksaan yang awal di bengkel yang tadi itu ditekan tuh nggak balik lagi, benar-benar jelek. Tapi kalau yang pada saat kita bongkar ya di rumah sendiri, itu masih bagus soknya, tidak ada bekas cacat dan sebagainya. Memang yang rusak sesuai dengan prediksi, yaitu support shock dan link stabilizernya itu udah oblak. Nah itu, jadi cuma diganti 2 itu. Tapi karena saudara saya sudah beli belanja shock ya, depan dan belakang, long terot ya, support shock, terus ball joint, jadi ya udah sekalian aja dibongkar semua kan. Dan habis berapa biayanya? Cuma 4 juta lebih lah ya, hampir 5 juta, itu selesai, nggak sampai 17 juta, dan bunyinya hilang, senyap seperti layaknya mobil baru lagi. Jadi pesannya, kesimpulannya, buat teman-teman yang mau servis kaki, pastikan bengkelnya itu dipercaya, bisa dipercaya ya. Jangan melihat besar kecilnya bengkel, lebih baik sih rekomendasi. Kalau bisa rekomendasi dari banyak yang sudah melakukan pembongkaran di situ. Satu, kedua, jadi kalau bisa sudah kenal ya. Jadi itu menghindari hal-hal yang tadi ya, penipuan ya. Kalau seandainya duitnya tiba-tiba oke lah, nggak masalah kan ya sayang ya. Harusnya cuma habis 5 juta jadi 17 juta kan
sayang ya, sayang banget menurut saya sih. Kalau buat saya itu sayang banget. Dan akhirnya nanti kebiasaan teman-teman ya. Jadi kebiasaan buat pelanggan-pelanggan yang lain ya, mentang-mentang mobilnya kelihatan mobil yang agak premium sedikit, langsung digas harganya segitu, dan akhirnya kena zong ya. Ya meskipun pada saat dipasang ya semua mobil akan kembali normal lagi, bagus lagi, nggak ada masalah ya. Ya cuma kan harusnya kita bisa lebih berhemat ya. Setidaknya part yang benar-benar rusak itulah yang diganti, dan tidak mengada-ada, artinya tidak melebih-lebihkan. Kalau memang tidak rusak ya jangan diganti. Kalau kita kiranya masih bagus ya jangan dibilang itu rusak. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.